Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan baik-baik saja ya, Nak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau memulai pelajaran kami. Kiranya Engkaulah yang menyertai guru-guru kami, supaya dapat menyampaikan materi untuk kami dengan baik. Dan berkatilah juga kami sebagai siswa, supaya kami dapat menerima pelajaran kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dengan pengantaraan anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi kita pada pagi hari ini adalah tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran yang pertama. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam pengolahannya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi, kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama,
serta menjalin keakraban antar warga. Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, suku, agama, dan kepercayaan juga memiliki ribuan jenis makanan tradisional. Makanan tradisional yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia juga merupakan bagian dari identitas bangsa kita. Tentunya kita bangga dengan kekayaan budaya Indonesia. Salah satu wujud kebanggaan itu adalah dengan mempelajari dan mencoba beragam makanan tradisional tersebut. Salah satu keberagaman makanan khas daerah adalah sega jamblang. Sega jamblang adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Yang kedua ada nasi pecel. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Nah, yang ketiga ada lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Yang keempat ada nasi krawu. Nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Yang kelima, nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang, mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Nah, berikut adalah sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium. Nah, yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Yang keempat, bunyi mengalami pelenturan. Yang kelima, bunyi mengalami perpaduan. Nah, yang keenam, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras, seperti permukaan dinding, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak, seperti gabus, kapas, dan spons. Sekian dulu materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.